Sobat Maestro, Shalom dimanapun Anda berada. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17 begini firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Maksudnya hidup dalam takut akan Allah selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara-saudara, ternyata kita di dunia ini menumpang ya. Menumpang itu artinya sementara. Kita bakal mati loh saudara. Sadarkah saudara? Kita bakal tinggalkan dunia ini sekali waktu. Tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi bakal datang, bakal tiba. Sehari demi sehari saudara. Maka waktu kematian itu semakin mendekat. Sadarkah kita saudara? Ya, nah Tuhan berpesan kepada kita, selama kita bernafas, selama kita hidup, jangan lupa kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Selama kita menyebut nama Tuhan kita Bapa, kita harus takut akan Tuhan. Ya, kalau kita menyebut Tuhan itu Bapa, berarti kita anak-anaknya. Nah, sebagai anak-anaknya, anak-anak Bapa di sorga, kita harus mirip dengan Bapa kita di sorga. Sifat-sifat Bapa harus ada pada kita. Biar orang melihat kita ini adalah anak-anak Bapa. Ya saudara, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kekudusan. Dan itulah yang namanya takut akan Tuhan. Coba saudara nilai diri kita. Bagaimana saat ini? Adakah kita sudah takut akan Tuhan? Atau sebaliknya, Bapak Ibu, pilihlah hidup takut akan Tuhan. Ini pilihan yang tepat, yang tak akan pernah menyesal kalau kita takut akan Tuhan. Ya saudara, kalau kita takut akan Tuhan, kita pasti bahagia, pasti kita sukacita, pasti diberkati, pasti kita diberi kemenangan menghadapi setiap masalah. Mujizat-mujizat pasti terjadi, dan janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu artinya saudara jaga perasaan Tuhan. Ya, takut melukai hati Tuhan. Kita menjadi pelaku firman, kita menjalankan firman Tuhan bukan takut dihukum, bukan, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Ya saudara, kalau zaman dulu, zaman Taurat, iya betul. Apa tuh bunyinya perintah-perintah Allah yang terangkum dalam 10 perintah Allah? Jangan membunuh, ya, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan sebagainya kan. Dan mereka melakukan itu saudara. Mereka tidak berani mencuri, tidak berani berzina, tidak berani bersaksi dusta. Kenapa? Jawabannya, mereka takut dihukum. Nah kita di zaman anugerah dalam perjanjian baru, kita tidak seperti itu saudara. Kalau kita tidak berdusta, kita tidak berzina, kita tidak mencuri, ya, kita tidak berbuat jahat, bukan karena takut dihukum, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Nah, takut akan Tuhan tuh seperti itu saudara. Seperti itulah takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, tanamkan di dalam hati kita takut akan Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Jadi mengapa kita beribadah? Karena kita mengasihi Tuhan, bukan takut dihukum. Mengapa kita berdoa? Karena kita mengasihi Tuhan, bukan takut dihukum. Kalau tidak berdoa tidak diberkati loh, bukan itu. Kita berdoa karena kita mengasihi Tuhan. Mengapa kita melayani? Karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita berbuat baik? Karena kita mengasihi Tuhan. Bukan kita berbuat baik supaya orang berbuat baik lagi kepada kita, bukan itu tujuannya, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Dan otomatis saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan beri berkat-berkat, sukacita, mujizat, kesembuhan, dan lain sebagainya. Bahkan seluruh janji Allah digenapi dalam hidup kita. Baiklah saudara, selagi kita bernafas, itu artinya kita harus takut akan Tuhan. Kalau kematian datang, itulah hari yang termulia. Kita jumpa dengan Tuhan, hidup kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami harus takut akan Tuhan selama kami menumpang di dalam dunia ini. Berkati semua Sobat Maestro dimanapun berada. Berkati juga Radio Maestro. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami. Berkati juga pemerintah Kota Bandung, warga Bandung, dan semua Sobat Maestro yang sedang menyaksikan acara ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus
kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Sampai jumpa lagi. Shalom.